Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 479 sampai dengan 480, seorang kaisar dan menterinya. Saya sangat berterima kasih kepada Steward Zuo karena telah menyelamatkan saya. Saya telah membiarkan emosi menguasai diri saya. Li Jingtian berlutut. Kejutannya sangat terasa. Li Jingtian yang kuat dan perkasa sangat menghormati Zuo Fen tetapi tidak pernah berlutut. Hanya bantuan besar yang bisa membuat kekuatan seperti itu terasa seperti kata-kata yang gagal dan hanya isyarat yang sepenuhnya menunjukkan rasa terima kasihnya. Adapun seberapa besar bantuannya, tidak ada yang lebih bijaksana di sini. Zuo Fen tersenyum, membantunya berdiri. Penatuali, jangan terlalu jauh. Kita berada di pihak yang sama. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan Steward Zuo untuk saya. Tanpa Anda, saya bahkan tidak akan berkultivasi. Li Jingtian bersinar karena kagum. Semuanya menjadi jelas. Siapapun akan berlutut ketika diselamatkan dari jurang keputusasaan dan diberi kesempatan untuk mencapai apa yang semua orang di Tianyu cari tetapi tidak pernah mereka pahami, tahap ethereal. Leng Wuchang bergumam, dengan penatuali di tahap ethereal, tidak ada ahli musuh yang bisa menandinginya. Jangan lupakan kami. Qiu Yanhai dan Sui Qingjian berseri-seri saat mereka berjalan masuk dengan kekuatan yang agung. Semua gemetar sampai ke inti dan tersentak. Keduanya adalah yang paling sulit dihadapi di Tianyu, namun sekarang mereka tinggal selangkah lagi untuk mencapai ethereal juga. Gabungan seni api dan air mereka harus menggunakan kekuatan sebenarnya dari ahli panggung ethereal. Astaga, ahli klan Luo tumbuh terlalu cepat. Hanya beberapa tahun dan telah menghasilkan 3 ahli tahap ethereal. Ini aneh, bahkan keterlaluan. Trik kecil apa yang digunakan Zuo Fen? Mereka hanyalah ahli unik sebelum dia muncul. Selain kebingungan, yang mendominasi adalah rasa iri dan kagum. Sosok lain masuk untuk mengungkap misteri itu. Vicio Spilking berjalan dengan percaya diri ke arah Zuo Fen dan membungkuk, Steward Zuo, mengizinkan saya untuk menyempurnakan pil pencapaian surga kelas 10, telah memberi saya waktu untuk membiasakan diri dengannya. Ini akan memakan waktu tetapi saya berjanji untuk memberikan setiap ahli di rumah kami 1 pil dalam 1,5 tahun, untuk meningkatkan meridian mereka. Ini akan memberi para tetua Radiant Stage kita prospek untuk mencapai Ethereal Stage. Hihihi, kamu tidak memberitahuku bahwa pil itu akan sangat luar biasa. Begitu penatua Li dan pasangan itu mengambilnya, mereka berhasil menerobos. Kelas 10. Kerumunan itu menangis, mata melotot dan menatap Zuo Fen dengan rahang kendur. Yan Song adalah alkemis kelas 10 sekarang? Lebih penting lagi, dari mana dia mendapatkan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk membuat pil seperti itu? Kami memiliki warisan berusia 1000 tahun di belakang kami, tetapi kami bahkan tidak memiliki bahan kelas 10. Jadi itu alasannya. Semua ahli bergabung dengan klan Luo karena janji-janji mewahnya. Para tuan rumah berkubang dalam rasa cemburu, meskipun tatapan yang didapat Zuo Fen adalah keinginan dan permohonan. Kau tahu, Steward Zuo, bagaimanapun juga, kami adalah sekutu lamamu. Dengan perang di depan pintu rumah kita, kita harus meningkatkan kekuatan kita juga. Long Yifei menggosok tangannya. Zuo Fen berkata datar, Pavilion Lord Long, aku selalu mengutamakan persahabatan. Apa milikku adalah milikmu. Tapi seperti yang Anda katakan dengan baik, Pavilion Lord Long, perang ada di depan kita. Saat klan Luo memimpin kelompok ini, sudah sepantasnya aku melindungi anak-anakmu dari pertumpahan darah yang tidak perlu. Saya bukan orang yang menjual teman-temannya. Pil ini akan diberikan kepada tetua klan Luo terlebih dahulu, untuk memberikan perlindungan yang sangat kamu butuhkan. Saat perang usai, semua orang bebas mengambil bagian. Ini berarti Zuo Fen menundanya. Meski bukannya tanpa menggantungkan harapan untuk memerintah mereka. Pil-pil itu sangat memabukkan, memberi Zuo Fen kesempatan untuk mengarahkannya. Hihihi, kamu menginginkannya. Berbaris maju. Menangkan dan Anda akan mendapatkannya. Menyeringai dalam hati melihat betapa mudahnya dia memainkannya. Sementara semua orang memikirkan dunia, Zuo Fen sedang merencanakan fondasi granit klan Luo. Tapi kesampingkan 2 ahli tahap ethereal. Leng Wuchang mengerutkan kening. Zuo Fen menepis kekhawatirannya, Tuan Leng, semuanya sudah beres. Leng Wuchang mengangguk. Dia belum berada di dekat Zuo Fen sejak kemarin. Ketika sampai pada skema, dia hanya akan menunjukkan semuanya sambil menyerahkan perencanaannya kepada Zuo Fen. Singkatnya, keahliannya disimpan di klan Luo. Dia tidak terburu-buru, mengetahui Zuo Fen akan segera pergi. Dan kepada siapa klan Luo selanjutnya? Momen kejayaannya akan segera tiba, tidak diragukan lagi. Setelah poin-poin tersulit diselesaikan, Zuo Fen mengeluarkan perintah untuk penyusunan.
Dia menyuruh rumah-rumah itu masuk ke wilayah kekuasaan mereka dan menggunakan alasan invasi Quanrong untuk merekrut atas nama kaisar. Karena paling dihormati di wilayah mereka sendiri dan dengan nama kaisar di belakang mereka, pasukannya harus mencapai jutaan kepala. Sementara rumah-rumah berada di bawah banyak tekanan, dari keluarga kekaisaran dan koalisi Quanrong di depan dan pil-pil Zuofen yang menjuntai di belakang. Ini berfungsi sebagai insentif dan bahaya yang tak terhindarkan, meningkatkan semangat mereka. Mereka menyebar secepat kilat, merancang, mengumpulkan pahala, dan bekerja keras. Dengan gaya busuk Zuofen, mungkin dia akan menerapkan sistem prestasi untuk pemberian pil. Jadi ketika Zuofen menunda pertemuan, mereka menghilang dalam sekejap. 4 harimau Tianyu mengerutkan kening, dan Du Gufeng berbicara, "Marsekal, mereka semua hanyalah rakyat jelata. Melawan tentara veteran Quanrong, mereka akan kalah. Aku tahu." Zuofen tersenyum, seni perang memiliki pepatah, waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Untuk menang melawan Quanrong, kita perlu mempertimbangkan ketiga kondisi ini. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk bertarung selain di depan pintu rumah kita, dengan semua pengaturan yang telah saya buat. Yang tersisa hanyalah memikat mereka. Tuoba Tieshan bukan orang bodoh, dia tidak akan terjebak dalam perangkap yang sudah jelas. Yang membuat dia mendatangi kita, hahaha. Pepatah lain mengatakan, bentuk kepemimpinan tertinggi adalah menggagalkan rencana musuh untuk menyerang moral mereka. Aku menyusun rumah-rumah bukan untuk memanfaatkan rakyat jelata, tapi untuk memaksa kaisar dan Quanrong terlibat dalam perang yang terburu-buru di sini. Lalu kita akan bertarung sepuasnya. Mereka akan datang, tapi tidak ada yang akan pergi. Harimau itu tersentak, dan Dugulin tersenyum. Sekarang saya mengerti mengapa Ayah Baptis mengangkat Anda menjadi marsekal. Anda adalah seorang komandan sejati, menyusun rencana dan mengendalikan lokasi dari jarak bermil-mil. Dalam kata-kata Ayah Baptis, komandan adalah Yin dan Yang. Komandan yang menang selangkah demi selangkah sementara komandan Yin menyusun skema. Dia dan Tuoba Tieshan adalah Yang, selalu bertarung di depan terbuka. Saat dipimpin oleh komandan Yin, ada perasaan lain di dalamnya. Jenderal Lin, saya mengerti bahwa Anda menyebut saya licik, tetapi apakah Anda memuji atau mengkritik? Zuofen tersenyum. Mereka semua tertawa. Marsekal baru pastinya cukup Yin, tapi dia tahu cara mengatasi pasukan. Yunhai, sebagai kepala klan kamu akan berada di depan anggota klanmu. Ketika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus memperjuangkannya dan mengguncang massa. Karena waktumu di tentara Dugu singkat dan kamu sudah lama menjauh darinya, belum lagi kamu tidak akan memimpin sesama prajurit tetapi keturunan klan Luo, akan sulit untuk menang. Karena itu, saya memiliki tim yang siap untuk Anda, ayo. Zuofen memperhatikan Luo Yunhai dengan senyum cerah. Luo Yunhai tertegun tetapi diikuti oleh harimau-harimau itu. Hanya para tetua yang mengerti, sambil tertawa-tawa sendiri. Mereka tiba di bunker di bawah gunung Blackwing. Luo Yunhai menganggapnya sama seperti biasanya. Zuofen menyeringai, tumbuh selama berbulan-bulan di bawah bumi, dengan energi bumi terserap, inilah saatnya untuk keluar. Kenapa kamu masih bersembunyi? Temui kepala klan. Ledakan. Gemuruh besar itu memperlihatkan tanah yang bergetar ketika bumi membengkak di beberapa tempat, segera memperlihatkan tangan-tangan kuning. Mayat-mayat itu merangkak keluar dari bumi, menampilkan diri mereka di hadapan harimau-harimau yang tertegun. Bagaimana kabarnya? Dengan wajah cekung dan tubuh mereka yang layu, mereka bisa dibilang zombie. Bukan hanya beberapa, tapi ratusan ribu. Dan ada apa dengan aura konyol itu? 5.000 ahli tahap radian, 30.000 di tahap surga yang mendalam, dan sisanya adalah ahli penempaan tulang. Bahkan tanpa formasi, angka-angka ini sangat mengejutkan. Salam kepala klan, pengurus Suo, para tetua. Tentara berkembang pesat. Luo Yunhai kembali terkejut. Zuofen tersenyum, mereka adalah murid klan Luo yang telah saya sempurnakan menjadi boneka perang, dengan tubuh baja dan kemampuan terbang. Gunakan waktu ini untuk melatih mereka dalam formasi. Mereka akan mengalahkan Quanrong dan memberi Anda semua pujian. Harimau-harimau itu merasa kedinginan. Bahkan tanpa pelatihan militer, pasukan menyeramkan ini dapat menahan jutaan tentara. Ya Tuhan, ini jelas bertujuan untuk mengambil alih dunia. Pelayan Suo adalah pelayan terbaik, yang membuka jalan bagi kejayaan tuannya. Tetes. Di penjara yang suram, embun pagi turun perlahan dengan ritme yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Seorang lelaki tua beruban, dibelenggu dengan senjata spiritual kelas 5, memejamkan mata dan menyenandungkan sebuah lagu, menyatu dengan jatuhnya air, tidak seperti tahanan manapun yang harus bertindak. Dentang. Pintu penjara berderit terbuka dan lelaki tua itu membeku, memandangi tamunya. Seorang pria berjubah emas masuk. Hahaha,
Perdana Menteri Zhuge yang terkasih, bagaimana pendapatmu tentang rumah barumu? Kaisar tersenyum kemenangan. Zhuge Changfeng terkekeh, tanpa beban. Terima kasih, Yang Mulia, atas pertimbangan Anda. Saya baik-baik saja. Tidak ada politik istana yang perlu dipikirkan, tidak ada plot berbahaya yang membuat saya menemukan kedamaian yang telah lama terlupakan. Hahaha, kamu telah gagal di setiap sudut namun masih menemukan hiburan dalam segala hal. Saya terkesan dengan pikiran kuat Anda. Kaisar mengejek. Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya, kerugian tetaplah kerugian dan penderitaan sebesar apapun tidak akan bisa mengubahnya. Lebih baik menikmati kedamaian yang baru ditemukan. Oh, tidak mungkin Yang Mulia datang untuk mengambilnya dariku, bukan? Sama sekali tidak. Meskipun kematianmu diperlukan agar tidak meninggalkan elemen berbahaya pada putraku setelah kematianku dan meskipun akulah yang akan mengambil nyawamu, itu tidak akan terjadi sekarang. Kami sudah dekat selama 100 tahun, bahkan ada yang menyebutnya persahabatan, memahami satu sama lain hingga suatu kesalahan. Membiarkanmu mati sekarang akan membuatku merasa kesepian. Teman-teman? Hahaha. Zhuge Changfeng mencibir. Yang Mulia, apakah itu yang Anda sebut persahabatan? Saling menggigit selama beberapa dekade. Persahabatan telah menjadi hayalanku di masa mudaku, namun lama-kelamaan aku tahu Yang Mulia bukanlah teman. Seorang penguasa menempuh jalan yang menyendiri, kehilangan teman dan penuh dengan tipu muslihat. Kaisar terdiam karena kesendirian, ya, tanah lebih penting dari segalanya. Saya adalah kaisar negara ini jadi bagaimana saya bisa berteman dengan rakyat jelata? Meski begitu, aku pernah membayangkan hal ini. Saat kita bekerja bersama, aku memperlakukanmu sebagai orang kepercayaanku. Namun kamu masih mengangkat tanganmu ke arahku. Zhuge Changfeng menatap atap penjara yang hitam dan lembab. Apakah Anda ingat Perdana Menteri Yang? Saat itu saya hanya seorang pejabat kecil, namun jabatan saya berkembang berkat rahmat Yang Mulia. Anda bilang Perdana Menteri Yang adalah orang keji yang mengendalikan pengadilan. Anda meminta kerja sama saya dalam menyingkirkan pengkhianat seperti itu, untuk menggantikannya demi kebaikan Tianyu. Ya, dia adalah seorang pria dengan hati yang hitam, ingin memberontak, kata Kaisar. Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya, dulu saya juga berpikir demikian dan untuk itu, saya menangkapnya melalui bukti yang diajukan Yang Mulia. Tapi saat aku menerobos masuk ke rumahnya dengan kekuatan yang benar, dia berkata agar waspada terhadapmu dan bunuh diri. Aku bingung, menganggapnya sebagai fitnah beracun dari seorang pengkhianat. Tetapi setelah 10 tahun pertama masa jabatan saya, dengan dedikasi dan semangat, hal yang sama terjadi. Yang Mulia menemukan pejabat lain dan membujuknya untuk menyerang saya dengan memohon kesediaannya untuk melayani Anda. Saya tidak mengerti alasannya. Jadi saya berdiam diri, tidak bergeming terhadap ejekan dan tantangan Anda, sambil juga memperhatikan Perdana Menteri Yang. Saya terkejut mengetahui bahwa dia adalah orang dari penguasa sebelumnya, setia dan jujur, namun dipaksa oleh Yang Mulia untuk memberontak. Kata-kata terakhirnya kini masuk akal. Pikiran seorang penguasa tidak ada batasnya. Seorang Perdana Menteri mempunyai kekuasaan atas semua orang. Tapi saya pun tidak bisa menyentuhnya tanpa alasan karena takut akan kemarahan publik dan teror pejabat lainnya. Saya hanya bisa menyingkirkannya. Kaisar berkata, tetapi Perdana Menteri Zhuge jauh lebih bijaksana. Saya telah memikirkan banyak alasan selama bertahun-tahun namun tidak ada yang sampai kepada Anda, memiliki counter untuk setiap penggantian. Saya kemudian tahu bahwa prediksi Yun Xuanji benar. Kepala 4 pilar adalah Anda. Dengan kekuatanmu, kamu mengintimidasi 7 rumah, membawa keseimbangan di luar dan di dalam pengadilan. Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya, saya mengerti, semuanya masih dalam kendali Yang Mulia. Meski aku punya perasaan, kupikir selama aku mengambil tindakan yang tepat, aku akan terhindar darinya. Saya tidak pernah berpikir. Yang Mulia, semua orang menyebut saya pemikir terhebat di Tianyu. Namun bagi saya, Yang Mulia tidak ada tandingannya, jauh melampaui perhitungan saya yang kecil. Perdana Menteri, jangan bersikap rendah hati sekarang. Aku hanyalah seorang penguasa tua yang pikun. Anda membawa pasukan Quanrong ke Tianyu tanpa saya sadari. Anda membuat saya terpojok dengan mereka dan saya tidak punya pilihan selain memisahkan 1/10 dari tanah kami untuk membuat mereka mundur. Aku akan merasakan rasa malu ini selama aku hidup. Saya telah mengecewakan rakyat dan nenek moyang saya. Kaisar menghela nafas sambil tersenyum. Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya, begitu, orang yang pada akhirnya akan disalahkan karena menjual negaranya adalah aku. Perhitungan Yang Mulia sangat mendalam, memerankan orang pikun berusia seabad dengan kemauan keras telah membuka mata saya. Menjual negara saya, satu lagi kejahatan yang harus saya tambahkan ke dalam daftar saya yang tidak pernah berakhir.
Tidak masalah meskipun aku dianggap sebagai penjahat terburuk dalam sejarah. Meskipun hanya ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Yang Mulia, apakah Anda berbaik hati untuk memberi pencerahan kepada saya? Teruskan. Kaisar mendesak. Zhuge Changfeng berbicara, ketika saya bertemu dengan orang suci kembar, mereka hanyalah sarjana. Bagaimana Yang Mulia menempatkan mereka di hadapanku? Hahaha, kamu harus berterima kasih pada Yun Xuanji untuk itu. Sambil nyengir, sang kaisar berbicara penuh pada dirinya sendiri, sama seperti bagaimana Anda dan Dugu Santian menjabat atas rekomendasi imam besar. Bahkan sebelum dia mengumumkannya ke publik, dia sudah memberitahuku bahwa kalian berdua akan muncul, menjadi berkah bagi Tianyu. Tapi aku menyuruhnya menunda pengumumannya untuk melihat karaktermu terlebih dahulu. Itulah bagaimana saya menemukan Dugu Santian sebagai seorang militer, namun terhambat oleh kehormatan dan mudah dikendalikan. Dan Anda, Zhuge Changfeng, bodoh di masa muda Anda namun memiliki persepsi luar biasa dan kecerdasan yang tajam. Anda dimaksudkan untuk menjadi rubah tua yang cerdik. Apapun kemungkinannya, aku menyuruh orang-orang suci kembar yang bersembunyi memalsukan luka mereka agar kamu bisa menyelamatkan mereka dan tetap menjadi pembantu terpercayamu. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, setiap kali kamu mengikuti ujian, aku selalu menyuruh pengawas untuk mengecewakanmu meskipun kamu tidak melakukannya. Anda dilarang masuk ke pengadilan selama 3 tahun, menghentikan Anda menemukan sesuatu yang menunjuk pada orang suci kembar langit dan bumi saat para pembantu saya dikirim untuk mengawasi Anda. Dan ketika Anda kehilangan harapan, saya meminta Yun Xuanji merekomendasikan Anda. Dengan segala sesuatunya terungkap, Zhuge Changfeng menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, saya telah menari mengikuti irama Yang Mulia sejak awal. Melawanmu selama bertahun-tahun adalah kesombonganku. Perdana Menteri, Anda telah melakukannya dengan cukup baik, jika tidak, rencana saya untuk mencabut semua kekuatan dari Tianyu tidak akan berjalan mulus, hahaha. Kaisar merasa dunia adalah tiramnya. Seorang pria datang untuk melaporkan, Yang Mulia, ada laporan penting. Zhuge Changfeng mengangkat alisnya, kamu adalah Yuming dari lembah neraka. Aku melihatmu di sisi pangeran kedua. Bagaimana? Perdana Menteri Zhuge, saya tidak melihat ada salahnya memberitahu Anda. Pemberontakan pangeran kedua dipicu olehku. Seorang ayah paling mengenal putranya, kata mereka. Dengan perilakunya yang gegabah, satu dorongan saja sudah cukup untuk memacu dia. Kaisar mengejek, Perdana Menteri berikutnya juga sudah diputuskan, Yuming. Saya merasa tersanjung atas rahmat Yang Mulia. Yuming membungkuk memberi isyarat. Zhuge Changfeng menghela nafas, Yang Mulia menggunakan pemberontakannya untuk memaksa tanganku. Kamu memanfaatkan putramu sendiri, menjadikannya pemberontak tahta, hanya untuk mendapatkanku. Pikiran Yang Mulia benar-benar tidak terbatas. Mereka mengatakan tidak ada orang tua yang kejam terhadap anak-anaknya, tapi Anda, Yang Mulia, sejauh ini adalah yang terburuk. Bukankah ini salahmu karena terlalu berhati-hati? Aku menyuruh semua orang meninggalkan sisiku namun kamu tetap tidak bertindak. Satu-satunya kesempatan aku harus menyingkirkanmu adalah jika kamu menyerang lebih dulu. Kaisar mendengus mendengar pukulannya. Yuming memberikan slip giok. Zhuge Changfeng berkata, Yang Mulia, saya sekarang buta, berada di sini dalam kegelapan. Bolehkah saya meminta Anda berbagi informasi dari luar dengan pejabat tua yang malang ini? Kaisar memandangnya dan mendengus, kamu dipenjara seumur hidup, jadi itu tidak akan mengubah apapun. Baiklah, Yuming sampaikan laporan itu kepadaku dan telinga Perdana Menteri Zhuge. Kabar baiknya apa? Aku bertanya-tanya. Pasti karena kematian tentara Dugu, hahaha. Kaisar terkekeh saat Zhuge Changfeng duduk di sana dengan damai, meskipun telinganya bergerak-gerak. Yuming melihat ke dalam batu giok itu dan melebarkan matanya, menunjukkan keraguan-raguan, Yang Mulia, klan Luo mengamati bagaimana pasukan Quan Rong telah menginvasi setiap sudut Tianyu dan setia kepada kekaisaran, sedang merekrut orang-orang untuk membersihkan orang luar. Jumlahnya kini mendekati 1 juta. Apa? Kaisar tersedak dan terbatuk-batuk. Zhuge Changfeng tertawa, itulah Zuo Fen yang saya kenal. Bagus sekali. Yang Mulia, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa Anda memintanya. Kaisar melotot. Zuo Fen, pemula yang busuk ini, berani bermain-main denganku? Sial.